Ya ini model KTA ya, boleh ya KTA kita. Ya nanti kita deteksi masing-masing untuk memberikan karya seperti ini. Ya mudah-mudahan besok Monas ada perubahan yang sangat bagus. Silakan untuk Pak Tabib bisa perkenalan diri dulu dari DPC mana, datang dengan siapa, berangkat dari sini. Alhamdulillah DPC Sukabumi telah memberikan laporan ya, ada satu benda saya bisa pelajari dan bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Sehat semuanya. Masih semangat. Alhamdulillah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat hidayahnya pada malam pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama bersilaturahmi dalam acara doa bersama silaturahmi KPP Jabar. Kita doakan mudah-mudahan ketua umum kita di Majano senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesabaran dalam memimpin kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Juga kita berdoa bersama semoga segala aktivitas kita selama ini dalam membantu masyarakat yang membutuhkan tenaga kita, membutuhkan pemikiran kita, semoga semua yang kita kerjakan mendapatkan keriduan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah, sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri. Saya Tabib Muhammad Ishak dari DPC Sukabumi Raya. Kami tadi berangkat subuh-subuh, tapi memang di jalannya macet sampai baru nyampe jam 11. Kami berangkat berempat dengan Ketua Umum DPC Kota Sumiraya Abah Jaki Iskandar, didampingi oleh Kang Aang Charles. Samping Kang Charles aktif di DPC juga, beliau Panglima LMA Laskar Macam Alit di Sukabumi Raya. Kemudian Kang Gustian sudah tidak asing lagi, beliau budayawan juga aktif ada di Sukabumi. Mudah-mudahan kalian itu semua ada keberkahan juga di sini. Amin ya Pak. Amin. Baiklah, mungkin untuk yang disampaikan oleh Pak Taibul tadi yang bahwa salah satu syarat menjadi organisasi yang diakui secara resmi dan legal oleh pemerintah adalah salah satunya bahwa organisasi kita terdaftar di Kesbangpol, Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Lingkungan dan Perlindungan Masyarakat. Alhamdulillah untuk kami Sukabumi Raya sudah terdaftar beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah. Kemudian kami sudah mengadakan audien dengan wali kota, dengan bupati, dengan kejaksaan, dengan ASDA, Sekda, dan semua apa yang dilakukan oleh Sukabumi Raya sudah dilaporkan kepada Kesbangpol. Karena kewajiban kita kalau sudah terdaftar di Kesbangpol, maka setiap tahun harus ada laporan kegiatan kita. Kemudian kalau yang sudah, alhamdulillah, mungkin diantaranya tadi siapa yang sudah Sumedang ya. Kemudian yang lain ada berapa DPC lagi yang belum terdaftar? 6 DPC lagi. Sebenarnya untuk mendaftarkan diri sebagai organisasi yang legal dan diakui oleh pemerintah adalah salah satunya syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah SK dari DPD. Semua sudah dapat SK kan di DPD? DPD sudah? Ya, sudah alhamdulillah. Kemudian anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari pusat. NPWP dari pusat, NPWP Jabar, NPWP organisasi yang didirikan di masing-masing, yang diresmikan di masing-masing wilayah. Kemudian NPWP ketua. Jadi semua harus memiliki NPWP. Kemudian
surat domisili dari kelurahan. Surat domisili dari kelurahan, di mana kita akan membuka kantor DPC. Kemudian ada sebuah rekomendasi, kira-kira rekomendasi yang bisa untuk menjadi salah satu syarat ke Kesbangpol dari mana sih? Dari instansi mana? Yang bagus adalah kalau tidak rekomendasi dari Kementerian Agama bahwa FKPP adalah mitra kerja, ataupun yang lebih bagus lagi rekomendasi dari kejaksaan. Jadi kejaksaan memberikan kita mengajukan surat ke kejaksaan bahwa kita memohon atau pemerintah mengajukan bahwa KPPI Sukabumi Raya contohnya dijadikan mitra kerja kejaksaan dalam hal pengawasan dan pembinaan para praktisi spiritual di kota masing-masing. Tadi itu ada surat nanti bahwa kita adalah mitra kerja kejaksaan dalam pembinaan dan pengawasan para praktisi. Nah ini salah satunya adalah juga untuk merekrut atau mengajak teman-teman sahabat-sahabat kita ahli spiritual yang ada di kota masing-masing. Kemudian nanti ada surat pernyataan, surat pernyataan dari ketua ditandatangani, di antaranya bahwa organisasi ini tidak dalam sengketa kepengurusan. Itu salah satunya. Kemudian siap melaporkan kegiatan setiap tahun sekali minimal. Kemudian logo, lambang dan lain sebagainya adalah benar-benar milik FKPPI, tidak dimiliki oleh organisasi lain. Kemudian ada juga pernyataan tidak terlibat atau tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Jadi di sini kita harus benar-benar netral. Siapapun yang datang kepada kita, baik merah, putih, hijau, kuning, kelabu, kita doakan saja. Semoga menjadi pemimpin yang terbaik di Indonesia. Amin. Kemudian setelah itu setelah semua publik dengan SK dari Jabar misalkan yang kami pakai kemarin, kemudian anggaran dasar, anggaran rumah tangga, semua dipublikkan, dibentuk dalam sebuah buku, kemudian kita ajukan ke Kesbangpol. Sekalian waktu itu kami silaturahmi dengan jajaran Pemda Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah diterima langsung oleh Sekda, oleh Aska, dan langsung oleh Ketua Kesbangpol. Dalam waktu itu suratnya tidak besok, tidak minggu depan, hari itu keluar, langsung ditunggu. Alhamdulillah, karena kita sudah memenuhi seluruh persyaratan. Alhamdulillah sampai saat ini bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di DPC Sukabumi Raya sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah, karena sekarang adalah masa pandemi, maka sedikitnya kegiatan kami juga bisa terganggu. Karena untuk semua ketua organisasi biasanya beberapa bulan yang lalu kami menerima surat edaran dari Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Kementerian Dinas Kesehatan Provinsi Jabar, bahwa seluruh klinik atau seluruh rumah sehat jangan dulu mengadakan praktek secara massal, secara kelihatan. Tapi kan yang sakit tidak mau tahu. Kita tetap menjalankan dengan pelan-pelan, dengan sembunyi-sembunyi atau langsung datang ke rumah. Kalau secara umum di Sukabumi untuk klinik sendiri atau rumah sehat belum bisa beroperasi secara terang-terangan, gitu. Ya kita saling menghargai saja keputusan pemerintah bahwa mungkin itu adalah semua demi kebaikan kita bersama. Namun ada satu hal mungkin yang akan kami sampaikan kepada ketua untuk DPP FKPPI, bahwa kami mengharapkan FKPPI pusat menjadi mitra kerja Kementerian Kesehatan kembali seperti dulu. Karena pada intinya bahwa kewajiban organisasi adalah memberikan surat rekomendasi kepada anggotanya untuk berpraktek di wilayah masing-masing yang dikeluarkan surat terdaftar penyiar tradisional dari Dinas Kesehatan. Apapun itu, rekomendasi dari kejaksaan, rekomendasi dari
DPC, rekomendasi dari DPD maupun DPP saat ini kami menyayangkan bahwa rekomendasi FKPPI belum bisa diterima kembali oleh Kementerian Kesehatan. Untuk itu kami tetap mengajukan tetap bawel istilahnya kepada pusat. Kemarin juga kami mengadakan pembicaraan dengan orang pusat bahwa jadikanlah kembali FKPPI menjadi mitra kerja Kementerian Kesehatan supaya rekomendasi kita diakui lagi seperti dulu. Karena dulu mungkin pernah bahwa FKPPI pernah berjaya dan menjadi mitra Kementerian Kesehatan beberapa tahun yang lalu. Tapi ketika ada yang berbuat melanggar kode etik, aturan dan lain sebagainya, maka di tahun berapa, kalau nggak salah itu beberapa tahun lalu, FKPPI di blacklist untuk sementara. Dan sampai saat ini kita belum bisa menjadi mitra Kementerian Kesehatan. Sampai saat ini. Sementara bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan surat terdaftar sebagai penyiar tradisional, bahwa SPPT bagi kita adalah merupakan surat tertinggi. Artinya surat tertinggi atau legalitas tertinggi dari Dinas Kesehatan, bahwa legalnya atau sahnya kita untuk melakukan praktek. Selama ini saya yakin bahwa yang memiliki SPPT di antara teman-teman sahabat-sahabat belum 100% memiliki surat terdaftar sebagai penyiar tradisional, kecuali barangkali mereka yang masuk ke organisasi lain. Ada yang di PBI mungkin Perkumpulan Bekam Indonesia, ada yang di Aspetri, ada yang di Prahiti dan sebagainya. Sampai saat ini saya yakin kalau surat rekomendasi dari FKPPI belum diterima. Nah, untuk itu kita tetap mendorong kepada pusat bahwa dengan diterbitkannya kembali atau diajukannya kembali FKPP menjadi mitra kerja Kementerian Kesehatan supaya praktek kita, kegiatan kita menjadi legal dan untuk menjadikan kita sebagai praktisi kesehatan tradisional spiritual yang legal, yang diakui dan aman tentunya. Dan FKPPI berkewajiban kepada kita anggotanya untuk memberikan pembinaan, perlindungan, pengawasan dalam menjalankan prakteknya. Dan kita mulai dari sekarang, mungkin sebagaimana tadi anjuran dari Bapak Ketum, bahwa awal langkah kita untuk menjadi sebagai organisasi yang legal yang diterima oleh pemerintah maupun masyarakat, kita memulai dari DPC masing-masing untuk mendaftarkan diri dulu sebagai organisasi yang diakui oleh Kesbangpol, Suatu Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan sedikit bermanfaat karena waktu dan lain sebagainya. Barangkali kalau ingin format bagaimana cara mendaftarkan ke Kesbangpol, boleh di Japri ataupun ditanyakan ke Ketua Umum DPC FKPPI Sukamiraya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan apabila ada kata-kata yang kurang indah diterima, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan untuk Pak Tabib dari DPC Sukabumi. Jadi demikian ya, ketika DPC diakui